Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang mulia, dan insyaallah kita akan dapat memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, yaitu Sayyidus Syuhur, bulan ibadah dan bulan Rabiul Quran. Dan hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan adalah demi menyongsong kedatangan bulan Ramadan, kita mengkaji fikih bab puasa. Jadi persiapan yang paling penting adalah bukan berupa makanan atau minuman atau yang lainnya, tetapi kita memahami bulan suci Ramadan dengan mengkaji bab fikih puasa. Baiklah, kita akan mengkaji fikih bab puasa dari buku Daras Fikih Bab Ibadah yang terdapat pada halaman 307. Dan kita akan bacakan buku ini. Silakan antum buka bukunya. Bagi yang tidak punya buku, bisa minta kepada saya akan kirim filenya insyaallah. Silakan buka bab puasa pada halaman 307 buku Daras Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4, puasa. Daras ke-57, puasa bagian pertama. Pokok-pokok bahasan. Yang pertama, makna puasa. Yang kedua, jenis-jenis puasa. Yang ketiga, puasa-puasa wajib. Yang keempat, syarat-syarat wajib puasa. Dan yang kelima adalah syarat-syarat keabsahan puasa. Yang pertama, tentang makna puasa. Yang dimaksud dengan puasa dalam syariat suci Islam adalah manusia menghindarkan diri dari makan, minum, dan melakukan hal-hal lainnya yang akan dibahas secara mendetail nantinya dalam keseluruhan hari, yaitu dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga tiba waktu maghrib, dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian atau definisi atau makna puasa. Itu seseorang tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai waktu subuh, mulai terbitnya fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai tiba waktu maghrib, yaitu hingga tenggelamnya matahari dan ditambah dengan hilangnya mega merah di sebelah timur. Itu pengertian puasa. Catatan, tolok ukur syar'i berkaitan dengan waktu puasa adalah fajar shadiq, yaitu fajar sejati, bukan fajar kadzib, yaitu bukan fajar yang palsu. Penentuan hal ini diserahkan kepada mukallaf. Artinya si mukallaf sendiri yang harus menetapkan dan menentukan kapan tibanya fajar shadiq dan kapan tibanya maghrib syar'i. Atau bisa juga dengan bertanya kepada ulama, kepada guru, atau melalui informasi yang meyakinkan. Mukallaf harus berusaha untuk menetapkan hal itu supaya puasanya betul-betul sah. Berkenaan dengan penentuan terbitnya fajar,
yaitu waktu wajibnya imsak untuk melakukan puasa, tidak ada perbedaan antara malam sebelumnya yang merupakan malam terang bulan ataupun malam-malam yang lainnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan ada perbedaan antara malam ketika terang bulan dengan malam yang tidak terang bulan. Tapi pendapat rahbar Imam Ali Khamenei, tidak ada perbedaan dalam menentukan terbitnya fajar. Itu untuk menahan diri dari makan minum dan yang lainnya ketika mulai berpuasa. Tidak ada perbedaan antara malam terang bulan atau malam gelap bulan, sama saja. Sepatutnya para mukmin yang terhormat, semoga mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan ihtiyat, yaitu kehati-hatian dalam masalah waktu imsak puasa, dengan melakukan imsak puasa bersamaan dengan dimulainya azan yang disiarkan oleh media massa. Ini tentu kondisi di Iran ya. Dan bahkan lebih baik lagi kalau beberapa menit sebelum dikumandangkannya azan sudah berhenti makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Jadi jangan pas azan baru berhenti, tapi beberapa menit sebelumnya sudah siap-siap menghentikan kegiatan makan minum, sahur dan lain sebagainya. Itu yang lebih afdal dan lebih utama. Kapan saja pelaku puasa mendapatkan kemantapan bahwa azan telah dimulai sejak masuknya waktu, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa begitu azan dimulai, dan tidak ada kewajiban baginya untuk bersabar hingga azan selesai. Ini pun ketika kondisi di Iran di mana waktu maghrib itu sesuai dengan pandangan mazhab Ahlul Bait alaihissalam. Adapun yaitu ketika hilangnya mega merah di sebelah timur. Adapun di Indonesia, karena berbeda antara pandangan ulama Ahlus Sunnah dengan mazhab Imamiyah, maka hendaklah ketika tiba waktu maghrib saudara kita Ahlus Sunnah ditambah dengan ukuran seberapa jam, karena maghrib mereka itu ketika bulatan matahari tenggelam, bukan ketika hilangnya mega merah di sebelah timur. Karena itu wajib menambah minimal seberapa jam atau 15 menit setelah terbenamnya bulatan matahari ya, dan tolak ukurnya adalah bulatan matahari. Azan bisa salah, bisa keliru, tapi kalau melihat bulat matahari ya ketika tenggelam ditambah dengan seberapa jam, itulah masuk maghrib syar'i yang sudah mulai dibolehkan berbuka puasa dan juga melakukan ibadah salat. Yang kedua, jenis-jenis puasa. Dari satu pendapat, puasa terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1 puasa wajib seperti puasa pada bulan suci Ramadan. Kedua, puasa mustahab, yaitu puasa sunat seperti puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Yang ketiga, puasa makruh. Ini makruh hukumnya berpuasa seperti puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Ini dimakruhkan sekalipun dengan niat yang baik, dengan niat ibadah. Keempat, puasa haram, itu puasa yang diharamkan hukumnya seperti puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu awal bulan Syawal, dan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, kedua hari ini hukumnya haram berpuasa pada kedua hari Id yang mulia. Yang kelima, ya jelas ya. Yang kelima ini tidak ada penjelasan mengenai jenis-jenis berpuasa. Kita langsung masuk kepada catatan. Seseorang yang mengetahui bahwa
puasa akan menimbulkan bahaya baginya atau khawatir akan menimbulkan bahaya baginya, maka dia harus meninggalkan puasanya. Bila dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah, bahkan menjadi haram. Baik keyakinan dan kekhawatirannya tersebut muncul dari pengalamannya sendiri, dari perkataan dokter yang bisa dipercaya, ataupun karena alasan yang logis, yaitu bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Ini catatan penting mengenai orang yang tidak boleh berpuasa. Jadi ketika kita yakin ketika kita berpuasa akan bahaya buat penyakit kita, buat fisik kita, karena kita punya penyakit tertentu, maka tidak boleh berpuasa. Jika puasa, maka puasanya batal, tidak sah, bahkan berdosa. Ya, baik dengan dasar pengalaman kita seperti itu atau informasi dari orang yang kita percaya, seperti dokter yang mahir, ya, atau misalnya orang tua kita yang tahu kondisi kita dan lain sebagainya. Itu kita tidak boleh berpuasa pada kondisi ketika puasa malah membahayakan kesehatan dan diri kita. Tolak ukur dalam menentukan bahwa berpuasa akan menimbulkan sakit, memperparah sakit, atau seseorang tidak mampu melakukannya, itu bergantung pada penilaian pelaku puasa itu sendiri. Karena itu, bila dokter mengatakan bahwa berpuasa membahayakannya, sementara pengalamannya mengatakan tidak berbahaya baginya, maka dia wajib untuk berpuasa. Demikian juga bila dokter mengatakan bahwa berpuasa tidak akan membahayakannya, tetapi dia mengetahui bahwa berpuasa akan membahayakannya atau khawatir akan membahayakannya, maka dia tidak boleh berpuasa. Di sini ketika ada kontradiksi antara anjuran atau larangan dokter dengan kita si pasien misalnya, dan yang diunggulkan atau yang dimenangkan adalah pendapat si pasien yang punya pengalaman sendiri, begitu. Jadi ketika pasien punya pengalaman bahwa dia itu tetap sehat berpuasa walaupun ada kondisi sakit mah, ketika dokter melarangnya, maka dia harus tetap berpuasa sesuai pengalamannya. Dan sebaliknya ketika dokter mengatakan kamu misalnya kuat untuk berpuasa, tidak apa-apa, tapi pengalaman dia bahwa pada kondisi sakit seperti itu malah berbahaya, malah akan parah, maka jangan turuti pendapat dokter, tapi turuti pengalamannya itu. Ini pada kondisi adanya kontradiksi antara pandangan dokter dan pandangan dirinya berdasarkan pengalamannya. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan catatan yang berikutnya insyaallah pada kajian yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.